Tolong, jangan ceritakan pada siapapun. Reza menikah dengan Dinda 5 tahun lalu. Sejak awal, hubungan Reza dan ayah mertuanya, Pak Hashim, selalu terasa kaku. Pak Hashim adalah pria pendiam dan konservatif. Sejak stroke ringan 2 tahun lalu, ia semakin tertutup. Bahkan kepada anak-anaknya sendiri, ia jarang bicara banyak. Tapi satu hal yang tak berubah, pandangannya yang tajam, seakan menyimpan banyak cerita. Suatu hari, Dinda mendadak membangunkan Reza tengah malam. "Mas, ayah manggil kamu." "Sekarang," Reza mengerjap. "Aku, bukan kamu." "Enggak, ayah cuma mau bicara sama kamu, dan katanya ini penting." Dengan rasa heran dan jantung berdebar, Reza masuk ke kamar Pak Hashim. Di ranjang, pria tua itu terbaring lemah, napasnya berat. "Kau datang juga," gumamnya pelan. Reza duduk di kursi di sampingnya. "Ada apa, Pak?" Pak Hashim terdiam lama, seakan menimbang-nimbang. "Aku, mungkin tidak lama lagi," katanya, nyaris seperti bisikan. "Jangan bicara begitu, Pak. Bapak kuat, kok." Pak Hashim memandang lurus ke mata Reza. "Dinda tak boleh tahu." "Tidak boleh. Tapi aku harus bilang ke seseorang sebelum aku pergi." Reza menelan ludah. "Bilang apa, Pak?" Pak Hashim mengalihkan pandangan ke langit-langit. "Waktu Dinda kecil, ibunya pergi. Semua bilang ibumu meninggal karena kanker. Tapi itu bohong. Dia pergi karena aku usir dia keluar rumah." Reza terhenyak. "Kenapa, Pak?" "Karena dia selingkuh." "Tapi bukan itu bagian terburuknya." Pak Hashim menoleh, wajahnya mulai basah oleh air mata. "Dinda, bukan anak kandungku." Jantung Reza berdebar kencang. "Aku tahu sejak awal, tapi aku tetap membesarkannya. Aku tidak tahan kalau orang-orang tahu. Maka ku hapus semua jejak ibunya, dan kubuat seolah-olah aku suami yang ditinggal mati." Reza tak bisa berkata-kata. "Aku mencintai Dinda lebih dari siapapun. Tapi sekarang aku takut mati membawa kebohongan ini." Suara Pak Hashim melemah. "Jadi, aku bilang padamu. Tapi jangan kau ceritakan siapapun. Jangan hancurkan dunia yang susah payah ku bangun untuk dia." Reza menatap ayah mertuanya dalam diam. Ia melihat sesuatu di balik wajah tua itu, penyesalan yang mengendap bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, Pak Hashim meninggal dunia dalam tidur. Dinda menangis seharian. Ia bahkan sempat pingsan saat memandikan jenazah ayahnya. "Ayah satu-satunya yang aku punya," katanya berulang-ulang. Reza tak bisa menatap matanya tanpa merasa bersalah. Malam setelah pemakaman, Dinda duduk bersandar di bahu Reza. "Aku sedih, tapi entah kenapa, aku juga merasa ayah sekarang tenang. Seperti beban besarnya sudah selesai." Reza diam saja, lalu Dinda menatapnya. "Mas, kamu nggak pernah merasa ayah itu aneh. Kadang dingin, kadang hangat." Reza mengangguk pelan. "Mungkin karena dia banyak menanggung semua beban sendiri." Dinda tersenyum kecil, "Tapi dia selalu bilang, aku satu-satunya alasan dia bertahan hidup setelah ibu meninggal." Air mata Dinda jatuh, dan Reza memeluknya lebih erat. Seminggu berlalu, Reza gelisah. Ia merasa seperti memikul dua batu berat. 1. Janji terakhir ayah mertuanya. 2. Hak Dinda untuk tahu kebenaran tentang siapa dirinya. Suatu malam, Reza duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto besar Pak Hashim di dinding. "Ayah," bisiknya, "apa saya salah kalau saya ingin jujur pada Dinda? Atau, saya harus jadi penjaga rahasia ayah selamanya?" Esoknya, Reza membuka laci meja kerja Pak Hashim. Ia menemukan amplop bertuliskan, "Untuk Dinda, saat kau dewasa kelak." Tanpa pikir panjang, Reza simpan amplop itu dalam lemari pribadinya. Ia belum tahu apakah akan menyerahkannya, tapi ia tahu, suatu saat nanti, mungkin Dinda akan menanyakannya sendiri. Bertahun-tahun berlalu, Reza dan Dinda dikaruniai 2 anak. Rumah mereka tetap berdiri di tempat yang sama, dengan kursi kosong di sudut ruangan yang tak pernah dipindah, kursi tempat Pak Hashim biasa duduk. Suatu malam, Dinda masuk ke kamar dengan mata bengkak. "Mas," katanya pelan, "aku nemu ini di lemari. Surat dari ayah." Reza menahan napas. "Aku belum buka, tapi entah kenapa, aku takut." Reza mendekat, menggenggam tangannya. "Aku di sini. Apapun isinya, kamu nggak sendiri." Dinda membuka surat itu pelan.
Wajahnya pucat membaca setiap kalimat. Akhirnya, ia menutupnya, lalu bersandar di dada Reza. Dia, bukan ayah kandungku. Reza memeluknya erat. Tapi dia tetap ayahmu. Dan kamu tetap anaknya. Dinda menangis, kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena menemukan cinta yang selama ini diam-diam begitu besar, bahkan sanggup menyimpan luka demi kebahagiaan anak yang bukan darah dagingnya. Beberapa hari setelah menemukan dan membaca surat dari Pak Hashim, suasana rumah Reza dan Dinda berubah. Bukan menjadi dingin, tapi sepi. Seperti ada ruang baru dalam hati Dinda yang belum bisa diisi siapapun. Setiap kali menatap foto ayahnya, Dinda seperti melihat dua sosok sekaligus, ayah yang ia kenal, dan pria asing yang menyimpan rahasia seumur hidup. Suatu pagi, saat Reza tengah menyuapi anak bungsu mereka, Dinda duduk di meja makan dalam diam. Matanya masih sembab, tapi tidak lagi berkaca-kaca. Ia menatap Reza lama, lalu berkata pelan, "Mas, aku pengen cerita sesuatu." Reza menoleh dan duduk di hadapannya, memberi isyarat pada anak-anak untuk bermain di ruang sebelah. Dinda menarik napas panjang. "Aku marah, Mas. Tapi bukan karena ayah bukan ayah kandungku. Aku marah karena dia harus memikul semua itu sendirian." Reza menggenggam tangannya. "Aku ngerasa, semua yang kupercaya selama ini kayak runtuh. Tapi anehnya, hatiku malah makin sayang sama ayah." Ia tersenyum tipis. "Dia bukan ayahku, tapi dia memilih untuk tetap jadi ayah. Dan itu lebih berarti dari sekadar darah." Reza menatap istrinya dengan haru. "Dulu aku pikir cinta itu cuma buat keluarga kandung. Tapi sekarang aku tahu, cinta ayah itu justru paling murni, karena dia memilih mencintaiku tanpa harus." Dinda menghapus air matanya sendiri. "Aku pengen tahu siapa ayah kandungku, tapi bukan buat cari pengganti. Aku cuma pengen ngerti lebih banyak tentang diriku. Tapi siapapun dia bukan ayahku. Ayahku tetap Pak Hashim." Reza mengangguk. "Aku akan temani kamu, kapanpun kamu siap untuk cari tahu." Dinda tersenyum kecil. "Tapi sekarang, aku cuma pengen jaga warisan ayah, bukan harta, tapi cinta dan keberanian dia mencintai anak yang bukan darahnya." Malam itu, Dinda berdiri di depan kursi tua di sudut ruang tamu. Ia letakkan sebuah foto masa kecilnya di pangkuan kursi, di bawah potret Pak Hashim yang menggantung di dinding. Dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih, ayah, karena memilih untuk tetap jadi ayahku." Dan untuk pertama kalinya sejak membaca surat itu, Dinda bisa tersenyum tulus. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan kebenaran, dengan masa lalu, dan dengan cinta diam-diam yang ternyata tak pernah pergi.